Hello, coba deh kita pikirin, kita semua kan baca Al-Fatihah itu minimal 17 kali sehari ya. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak terus mikir, ini tuh isinya apa sih? Bukan cuma sekedar kewajiban loh. Al-Fatihah ini sebenarnya kayak peta jalan, roadmap buat hidup kita. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana 7 ayat super singkat ini bisa jadi sumber inspirasi dan ketenangan kita setiap hari. Coba bayangin deh, gimana kalau ternyata di dalam 7 ayat yang kita ulang-ulang setiap hari itu ada kuncinya. Kunci buat ngadepin hari-hari yang kadang riweh, penuh tantangan. Nah itu dia yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Kita akan memulai perjalanan buat nemuin ketenangan justru di tengah-tengah kesibukan kita. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, Al-Fatihah ini ibaratnya fondasi, penting banget. Jadi, sebelum kita minta macam-macam, kita diajak kenalan dulu. Kenalan sama siapa? Ya sama dia yang kita ajak ngobrol. 4 ayat pertama ini ngenalin kita sama sifat-sifat Tuhan yang benar-benar bikin hati adem dan ngebangun rasa percaya diri. Perjalanan kita ini dimulai dengan kalimat yang super kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh bukan cuma sekedar permisi pas mau mulai doa loh. Ini beneran kayak jembatan. Coba deh rasain, pas kita ngucapinnya dengan penuh kesadaran, kita tuh kayak pindah dari mode yang serba buru-buru, cemas, panik, ke mode yang tenang, yang bersandar sama Sang Pencipta. Kita kayak lagi bilang, ya Allah, egonya aku taruh dulu ya, aku sadar banget aku butuh Engkau. Nah, ini yang menarik banget. Coba perhatiin deh, gimana Allah ngenalin dirinya di awal. Bukan sebagai yang maha kuat, atau yang siap menghukum. Bukan. Tapi dengan 2 lapis kasih sayang. Ar-Rahman, itu tuh cintanya yang super luas, buat semua makhluk tanpa kecuali. Sementara Ar-Rahim, nah ini lebih personal, lebih intim. Kasih sayang yang terus-menerus buat mereka yang berusaha deketin dia. Jadi ini jaminan pertama kita lagi ngobrol sama Tuhan yang intinya itu cinta. Setelah ngerasain cintanya yang luar biasa itu, respons alami kita apa? Ya, Alhamdulillah. Dan ini bukan cuma sekedar makasih ya Tuhan. Ini lebih dalam lagi. Ini soal mengubah kacamata kita. Ayat ini ngajak kita buat ngelihat hidup ini dari sudut pandang syukur. Apalagi ada kata Rob yang artinya pemelihara. Ini kayak ngasih tahu kita, hei, hidupmu itu nggak acak-acakan kok. Ada sang pemelihara yang super bijaksana yang ngatur semuanya. Ini cara jitu buat nenangin diri kan? Percaya kalau hidup kita tuh ada di tangan yang paling aman. Selanjutnya, Malik Yaumiddin. Oke. Ayat ini sering banget bikin kita agak ngeri ya kan? Mikirnya soal hari penghakiman yang menakutkan. Tapi, coba kita lihat dari sisi yang beda. Ayat ini sebenarnya bisa jadi sumber kedamaian yang luar biasa. Coba bayangin, pas kita ngerasa nggak adil di dunia ini, ayat ini tuh kayak bisikan, tenang aja, bakal ada satu hari di mana keadilan sejati, keadilan mutlak, bakal ditegakkan oleh Sang Raja yang sesungguhnya. Ini jadi penyeimbang hidup kita. Kita jadi punya harapan, tapi di saat yang sama juga punya tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke titik balik dari surah ini. Benar-benar turning point. Di ayat kelima, ada pergeseran yang dramatis banget. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang Tuhan, sekarang kita ngomong langsung sama Tuhan. Ini dia momennya, saat dimana kita bikin deklarasi paling penting dalam hidup kita. Dan inilah dia deklarasi kemerdekaan kita. Pertama, Iyyaka na'budu, cuma sama Engkau aja kami menyembah. Itu tuh soal melepaskan diri dari menyembah hal-hal lain. Misalnya jabatan, duit, atau yang paling sering validasi dari orang lain. Terus yang kedua, Wa iyyaka nasta'in, dan cuma sama Engkau aja kami minta tolong. Ini adalah pengakuan bahwa kita ini rapuh, kita nggak bisa sendirian ngadepin hidup. Deklarasi ganda ini tuh keren banget. Ngejaga kita biar nggak sombong pas lagi di atas, dan nggak putus asa pas lagi di bawah. Ini relevan banget sama zaman sekarang kan? Di dunia yang seakan-akan teriak ke kita, kejar ambisi, cari duit sebanyak-banyaknya, dapetin status. Ayat ini jadi kompas kita, jadi pengingat. Dia kayak menata ulang GPS hidup kita, ngarahin fokus kita kembali ke satu-satunya sumber nilai dan pertolongan yang beneran sejati. Oke, jadi kita udah kenalan, kita udah bikin komitmen. Sekarang kita sampai di puncaknya. Klimaks dari Al-Fatihah. Disinilah kita ngajuin satu-satunya permintaan yang paling penting, paling utama dalam hidup kita. Permintaan terbesar itu apa sih? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini apa? Menurut Profesor Quraish Shihab, ini bukan jalan yang kaku dan sempit loh, tapi ini adalah cara hidup yang dinamis, yang seimbang, nggak ekstrim kanan atau kiri, moderat, dan yang paling penting, dijalani dengan penuh kesadaran. Wah, ini jadi praktis banget kan? Bisa kita terapkan setiap hari? Nah, ini poin kuncinya. Perhatiin deh kata-katanya. Kita nggak cuma minta untuk tahu jalan yang benar, tapi kita minta untuk ditunjuki dan dibimbing.
Kenapa beda? Karena sering banget kan, kita tuh tahu mana yang benar, tapi buat ngelakuinya itu loh yang susah. Yang bikin kita belok itu bukan karena kita nggak tahu, tapi karena hati kita nggak kuat. Jadi ini kayak pengakuan, ya Allah tanpa Engkau pegang tangan kami bisa goyah kapan aja, sekalipun kami udah tahu arahnya. Supaya doa kita lebih spesifik lagi, Al-Fatihah langsung ngasih kita contoh. Ada dua sisi yang kontras banget. Sisi pertama, kita minta jalannya orang-orang yang udah Engkau kasih nikmat. Ini role model kita. Terus, kita juga minta dijauhin dari dua jalan yang gagal. Jalannya mereka yang dimurkai, mereka tahu kebenaran tapi sombong nolak mentah-mentah. Dan jalannya mereka yang sesat, mereka semangat berbuat tapi tanpa ilmu, akhirnya nyasar. Ini tuh pilihan yang nyata banget yang kita hadapi setiap hari. Dan dari sini kita dapat pelajaran praktis yang dalam banget. Ayat terakhir ini sebenarnya adalah panduan buat milih role model. Dalam hidup, kita tuh disuruh ngikutin jejak orang-orang yang dimuliakan sama Allah, bukan cuma orang yang lagi viral atau kelihatan sukses di mata dunia. Wah, ini ngena banget ya, apalagi di zaman sosial media kayak sekarang. Jadi kalau kita rangkum semua perjalanan kita barusan, jelas banget ya, Al-Fatihah ini jauh lebih dari sekedar doa rutin. Ini benar-benar kayak buku manual lengkap yang bisa mengubah total cara kita mandang hidup, mandang diri sendiri, dan mandang Tuhan. Jadi inilah dia peta jalan harian kita. Mulai hari dengan ingat kasih sayangnya. Jalani hari dengan hati yang penuh syukur. Pusatkan hidup dengan deklarasi kalau kita cuma butuh Dia. Arahkan tujuan kita dengan terus minta dibimbing ke jalan yang seimbang. Dan terakhir, pilih role model yang benar-benar ngikutin jalan itu. Sebuah siklus harian yang sempurna kan? Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat merenung sejenak. Dari semua rambu-rambu di peta jalan Al-Fatihah ini, rambu mana sih yang paling kita butuhkan hari ini? Benar-benar hari ini. Apa kita lagi butuh pengingat soal kasih sayangnya? Atau lagi butuh banget kekuatan buat bilang, ya Allah, aku butuh pertolonganmu? Atau mungkin kita lagi bingung dan butuh kejelasan soal siapa yang harus kita jadiin panutan? Apapun itu, semoga Al-Fatihah bukan cuma jadi bacaan, tapi jadi sumber inspirasi yang hidup di setiap langkah kita. Terima kasih.